Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Rina dan Bu Sari yang telah membacakan Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Semoga yang membaca, yang mendengar, dan yang menyimak sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan teknis ya Bu Rina, insya Allah tidak mengurangi keberkahan Ibu dalam membaca Al-Quran, insya Allah. Baik, agenda selanjutnya kita akan sama-sama menyimak sambutan tentang kajian muslimah kolaborasi MT Al-Madani dan MT Al-Fatah yang akan disampaikan oleh Umi Fani selaku perwakilan Ketua Majelis Taklim. Kepada Umi Fani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marina atas kesempatannya kali ini. Saya mewakili juga Ibu Nuni selaku Ketua Majelis Taklim Al-Madani. Terima kasih banyak Ibu Nuni atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada Teh Patra yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Selanjutnya juga tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan katsiron kepada seluruh pengurus kolaborasi kajian muslimah ini, kepada Ukhti Filah dari MT Al-Madani, juga kepada para sahabat saya yang saya sayangi di MT Al-Fatah. Terima kasih atas segala dukungan, doa baik material maupun imaterial. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua. Jadi sebetulnya pada masa pandemi sekarang ini, bahkan jauh sebelumnya, sebelum pandemi ini datang, jamaah kami MT Al-Fatah sering main ke MT Al-Madani, khusus ingin mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MT Al-Madani. Hanya mungkin pada kesempatan kali ini kita baru bisa bertatap muka lagi hanya lewat online, insya Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan. Ya, inilah sebetulnya hikmahnya kalau sedang online begini, semua dari berbagai daerah dalam kondisi apapun bisa ikut kajian. Tidak perlu mengeluarkan tenaga, hanya perlu olahraga jari sedikit. Terus menyiapkan hati, menyiapkan pendengaran untuk mengikuti kajian. Nah, yang berikutnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta kajian yang hari ini, yang sore ini sudah hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian. Mohon doanya dari ibu-ibu semua, semoga kolaborasi ini akan terus berlanjut sampai di masa yang akan datang dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk umat. Selanjutnya saya mohon maaf mewakili teman-teman dari seluruh panitia apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilapan, mohon diberikan maafnya. Selanjutnya kami mempersilahkan para jamaah semua yang hadir sore ini untuk menyimak apa-apa saja yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita. Sekian saja sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Umi untuk sambutannya. Insya Allah ini jadi pembakar semangat kita semua untuk senantiasa bisa berbenah diri dan tentunya memaksimalkan tugas dan peran kita sebagai ibu nantinya. Baik teman-teman muslimah semuanya, mohon tahan dulu. Saya yakin teman-teman sudah nggak sabar nih untuk menyimak kajian inspiratif dari pemateri kita. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memutarkan video teaser dari MT Al-Fatah dan MT Al-Madani. Baik, kita simak video teaser berikut ini dulu ya. Silakan Mbak Mia.
Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita dari Majelis Taklim membicarakan tentang beberapa kajian dan kegiatan dari Al-Fatah sendiri. Nah, ini sudah berdiri dari tahun 2015. Sudah memiliki anggota 25 sampai 30 orang. Ya. Dan berbagai kajian juga sudah ada diprakarsai oleh Majelis Taklim Al-Fatah ini yang berlokasi di Kompleks Serpong Teras. Nah, ini ada beberapa seperti penggalangan dana kepada Palestina. Juga ini ada kegiatan sosial peduli COVID. Kita melakukan ini penggalangan dana juga sosial kepada COVID. Dan kita sudah melakukan festival Ramadan secara virtual tahun kemarin bersama anak-anak juga. Dan ada juga tarhib Ramadannya di sini. Dan berbagai tema-tema yang menarik yang Al-Fatah selalu berikan untuk kajian rutin muslimahnya. Dan ini ada yang menarik juga, webinar dengan Ocean Fajar, pengisi suara Rara dan Lisa. Beragam sekali memang kegiatan dari Al-Fatah ini. Dan sebetulnya masih ada yang bazarnya juga. Kita pernah melakukan bazar juga. Sebelum bazar juga. Baik, cukup sekian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Teh Mita yang tadi sudah memperkenalkan video teaser dari kami, MT Al-Fatah dan MT Al-Madani. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita masuk ke acara inti, yaitu materi dari Teh Patra. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita kali ini. Nama lengkapnya Yuria Pratiwi Cleopatra atau dikenal dengan panggilan Teh Patra. Beliau lulusan Sarjana Teknik Sipil ITB dan mengambil program
S2 Ekonomi Syariah di UI. Ibu muda dari 5 anak ini lahir di Bandung 20 Februari 79, punya hobi traveling dan pengalaman berorganisasi, salah satunya di Salimah, Jawa Barat, sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah. Pekerjaan atau aktivitas beliau saat ini adalah sebagai Ketua ITB Motherhood, konsultan ekonomi dan keuangan syariah, pembina sekolah tahfiz beranda Quran, guru homeschooling, penulis buku Keluarga Muslim Cerdas Finansial, dan juga pengawas syariah BMT Smart. Masya Allah, aktivitasnya segudang ya teman-teman. Nah, ini ada satu lagi informasi penting bagi teman-teman, ini intermezzo, bagi teman-teman muslimah yang ingin berdonasi untuk kegiatan dakwah MT Al-Fatah dan Al-Madani, bisa disalurkan melalui kenceleng online ke nomor rekening BSI 72020800809 atas nama Masjid Al-Madani BSD, dan ke rekening BCA 22810195556 atas nama Retno Sari Wulan. Dan setelah transfer, mohon konfirmasi via WhatsApp ke Ibu Retno di nomor WA 0813-1611-9515. Baik, sekali lagi mohon izin saya mengingatkan untuk teman-teman muslimah, jamaah kajian, supaya kajian kita berjalan kondusif, mohon berkenan untuk meng-unmute mikrofonnya, dan jika memungkinkan boleh menyalakan kamera. Baik, langsung saja. Alhamdulillah ini sepertinya Teh Patra sudah bersama kita ya. Saya coba sapa dulu Teh Patra. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik, kepada Teh Patra, waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Teh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah ya, siang hari ini Allah memberikan kepada kita rezeki semuanya untuk bisa bersilaturahim. Luar biasa sekali tadi ya, melihat video teasernya dari Majelis Taklim Al-Madani dan Al-Fatah. Subhanallah, majelis taklimnya sangat-sangat produktif. Kayaknya membernya juga sangat-sangat kompak ya, dengan seragamnya yang luar biasa, aktivitasnya juga banyak sekali. Dan hari ini berkolaborasi gitu ya, insya Allah semakin sinergi, semakin banyak juga manfaat yang tentunya akan bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar majelis taklim ini, insya Allah ya. Barakallahu lakum. Alhamdulillah. Dan insya Allah masa-masa pandemi ini tidak akan menjadi batu sandungan buat ibu-ibu semua yang sudah terbiasa untuk aktif dan produktif ya. Pasti akan selalu ada cara ya, pasti akan selalu ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap bisa memanfaatkan, memaksimalkan ladang-ladang amal dan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah untuk hari ini ya, seperti yang diminta oleh panitia, materi yang akan kita bincangkan hari ini adalah seputar manajemen diri ibu di masa pandemi. Subhanallah ya, tidak terasa kita sudah berada dalam situasi pandemi ini hampir lebih dari 1 tahun ya, hampir 1,5 tahun. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak lama lagi pandemi ini akan segera berakhir, mudah-mudahan ya. Walaupun kita tetap belum bisa lengah, kita tetap belum bisa bergembira dulu ya, karena di berbagai belahan negara lain ya, di dunia-dunia lain itu masih banyak negara-negara yang akhirnya harus naik turun ya, ketika sudah merasa hampir berakhir, kemudian turun, lalu kemudian berbaur lagi, naik lagi kasusnya. Seperti negara tetangga kita ya saat ini, Singapura, yang sudah sejak beberapa bulan lalu kita anggap sudah hampir selesai tingkat
cakupan vaksin juga sudah tinggi, sudah cukup aman untuk melakukan aktivitas, ternyata sekarang kasusnya naik lagi gitu ya. Sementara seperti di Inggris juga sama ya, kasusnya juga naik lagi walaupun tetap mereka melonggarkan PPKM-nya, tidak seperti di kita yang mungkin masih harus menguatkannya ya. Jadi kita masih belum bisa tatap muka, masih harus online seperti sekarang. Tapi salah satu ibrohnya adalah bahwa kita bisa lebih memperluas jangkauan kita dalam bersilaturahim. Nggak cuman teman-teman yang semajelis taklim aja, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan majelis taklim yang lain di luar wilayah kita, bahkan di luar kota, bahkan di luar Jawa ya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, apapun kondisi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya Allah kita akan sama-sama mencoba untuk mencari sisi-sisi positifnya, kita mencari ibrohnya, kita mencari hikmahnya, dan seperti Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ada kalanya kita itu merasa membenci sesuatu padahal di dalamnya Allah memberikan kebaikan yang banyak ya. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu padahal di dalamnya ada keburukan juga gitu. Jadi insya Allah kita berusaha untuk menerima takdir Allah ini dengan sebaik-baiknya ya. Saya minta izin untuk share screen-nya ya. Sudah bisa terlihat ya? Terlihat teh. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya, di masa-masa pandemi seperti sekarang ya, keluhan-keluhan yang masuk terkait dengan peran kita sebagai seorang ibu terutama ya, sebagai seorang muslimah, itu luar biasa sekali ya, bertubi-tubi. Di awal-awal masa pandemi, ketika banyak sekali kanal-kanal ekonomi yang terpaksa ditutup ya, ini banyak ibu yang akhirnya harus berjibaku ketika mereka biasanya menjadi seorang ibu rumah tangga ya, maka tiba-tiba mereka harus berusaha untuk menopang perekonomian keluarga ketika suami-suaminya terdampak ya oleh pandemi gitu. Jadi di awal-awal dulu saya ingat banget banyak ibu-ibu yang merasa kewalahan karena mereka harus tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka di rumah tangga, lalu kemudian mereka juga dihadapkan dengan permasalahan ekonomi secara langsung ya. Beberapa bulan sesudah pandemi itu dicanangkan ya, sesudah kita mulai lockdown, itu ramai di berita-berita kasus perceraian meningkat gitu ya karena permasalahan ekonomi gitu. Jadi saya dulu ingat sampai di salah satu wilayah tuh di Sulawesi itu sampai satu hari itu ada sekitar pencatatan 1.000 kasus ya yang mengajukan perceraian dari pihak istri gitu. Di Kota Bandung sendiri, karena saya kebetulan juga ada di Puspaga ya, di konseling keluarga, itu bertubi-tubi ya curhatan-curhatan, keluhan-keluhan masyarakat ya, terutama para ibu ketika harus berhadapan dengan situasi dan kondisi pandemi ya. Belum selesai ya dengan kondisi pandemi sampai harus menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, ada lagi masalah baru. Ibu-ibu dihadapkan dengan PJJ-nya anak-anak ya. Karena kasus yang terus-menerus meningkat, akhirnya anak-anak juga harus belajar di rumah saja. Dan siapa lagi yang menghandle anak-anak itu kalau bukan ibu-ibunya gitu ya. Akhirnya kelabakanlah para ibu ini. Mereka yang tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, mereka juga tetap harus menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, lalu ditambah lagi mereka harus menjadi guru ya, untuk guru dadakan untuk anak-anaknya di sekolah ya, karena anak-anaknya tidak bisa berangkat sekolah. Kemudian permasalahan yang lain juga luar biasa ya, sehingga akhirnya memang cukup banyak ya para ibu ini yang akhirnya menyerah gitu ya. Menyerah, ada yang tadi ya memilih untuk berpisah, bercerai dengan suaminya, ada yang memilih untuk udahlah pokoknya saya nggak akan ngerjain sesuatu dengan sempurna lagi, pokoknya sedapatnya aja gitu ya. Ada yang akhirnya asal-asalan, ada yang marah-marah setiap hari, tingkat stres tinggi, bahkan di Kota Bandung itu sempat dilaporkan tingkat KDRT yang dihadapi oleh anak-anak yang disebabkan oleh orang tuanya yang stres ya, itu meningkat cukup tajam gitu. Jadi signifikan sekali ternyata pengaruh pandemi ini kepada
kehidupan keluarga ya, terutama yang disebabkan oleh ketidaksiapan dari para ibunya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan akhir-akhir ini ya dengan kasus yang cukup melandai, kita bisa berharap mudah-mudahan akan segera berhenti ya pandeminya. Tapi tetap tadi kita tetap harus waspada, karena di luar saya juga cukup kaget ya melihat saudara-saudara kita sudah sangat bebas ya dalam melonggarkan pandemi ini, sudah bertemu muka, sudah botram di mana-mana, sudah makan bareng, jalan ke mall segala macam. Ya dikhawatirkan dengan kondisi yang kitanya tidak bisa menjaga diri gitu ya, maka kasusnya juga akan naik lagi sehingga pandemi ini terpaksa harus diperpanjang lagi. Tapi intinya sih sebetulnya ya, pandemi atau tidak pandemi ya, kita ada di rumah atau kita bisa beraktivitas di luar ya, insya Allah kesempatan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah berkurang gitu. Jadi sebetulnya kalau ada misalnya orang yang asalnya aktif ya berkegiatan di masyarakat, kemudian dia aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu masyarakat seperti tadi, lalu dengan adanya pandemi tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh bergaul dengan orang lain, kemudian seluruh aktivitasnya off begitu saja gitu ya, maka sebetulnya di dalam pengelolaan kehidupan manusia sendiri, Allah tuh sudah memberikan satu ultimatum gitu ya, satu kondisi bahwa tidak ada kesulitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pasti Allah akan menyertainya dengan kemudahan ya. Dan memang terbukti ya, zaman dulu kita nggak kebayang bisa ngobrol online seperti sekarang gitu ya. Dulu kalau saya mau ngisi materi webinar seminar di kota lain, katakanlah di Depok atau di Bekasi, itu dari Bandung itu sejak subuh itu saya udah harus berangkat seharian cuman buat mengisi 1 atau 2 sesi saja gitu kan. Dan ibu-ibu juga udah heboh dari pagi gitu ya, udah nyiapin anak-anaknya, udah harus belanja, udah harus masak, udah harus segala macam, terus pergi nyampe di tempat dengerin kajiannya 2 jam, terus sesudahnya ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, jalan-jalan dulu, nyampe ke rumahnya juga udah sore banget. Dan kita nggak kebayang bahwa kita tuh bisa ternyata mengefektifkan waktu sedemikian rupa dalam mengikuti suatu kajian dengan adanya teknologi online gitu ya. Dulu kita mau video call lewat WhatsApp aja tuh kayaknya masih gerenyem-gerenyem ya, dan tiba-tiba saja karena adanya pandemi ini, teknologi digital itu meningkat sedemikian luar biasa ya, sampai saham Zoom itu naik ratus-ratus kali lipat sehingga pemiliknya jadi salah seorang terkaya ya di tahun ini gitu ya. Jadi luar biasa sekali, dan memang teknologinya berkembang cepat sekali gitu ya, sehingga kita harus benar-benar yakin bahwa kalau Allah menimpakan kepada kita suatu keadaan ya yang menurut kita ini adalah sebuah kesulitan, maka dengan serta-merta Allah juga akan memberikan kepada kita satu kondisi yang memudahkan gitu ya, yang tidak pernah kita sangka-sangka jalannya dari mana gitu. Jadi dengan adanya teknologi internet ini, alhamdulillah ya, ibu-ibu yang tadinya bersemangat untuk berbagi bersama lingkungan, bersemangat untuk mengikuti kajian, ternyata malah bisa jauh lebih produktif lagi gitu ya ketika mereka itu berada di rumah gitu. Justru ketika mereka berada di rumah, kajian-kajian yang selama ini cuma bisa ikut 1 kali seminggu ya, itu sekarang dari subuh sampai subuh lagi itu bisa nggak berhenti-berhenti nih ibu-ibu nih ngedengerin kajian. Apalagi lewat teknologi video yang bisa direkam gitu ya, YouTube yang bisa didengerin kapan aja, kemudian Zoom juga bisa direcord ya. Kalau sekarang dengerin saya sambil tidur-tiduran itu bisa diputar lagi nanti kalau udah santai dan seterusnya ya. Jadi ini luar biasa ya, membuat kita tuh bisa mengalami akselerasi dan percepatan ya di dalam mencari kelas-kelas kajian online itu juga sangat luar biasa menjamur, dan harganya tentunya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita harus mengikuti kajian-kajian itu secara offline. Bahkan yang gratis juga banyak gitu ya, tidak hanya kajian agama aja, kayak misalnya pelajaran-pelajaran kursus-kursus bahasa Arab ya, kursus memasak ya, kursus crafting, kursus menjahit, kursus segala macam, itu semuanya bisa kita akses secara online. Jadi cuman masalahnya kita mau atau nggak mau gitu ya. Kalau kita mau memanfaatkan kediaman kita di rumah ya, maksudnya ketidakbergerakan kita di rumah untuk
membunuh waktu itu hanya dengan sekedar misalnya nonton drakor saja gitu ya, streaming video-video ya, itu kita bisa habis juga waktu kita. Tapi kalau kita mau memilih untuk mencari ilmu, mengikuti berbagai kajian, itu juga kita bisa. Jadi pilihan itu ada lah di tangan kita gitu ya. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan dengan cara apa kita akan mengisi hari-hari kita ketika kita masih berada di dalam rumah saja gitu ya. Belum lagi ketika kita masih berada di rumah ini gitu ya, kita juga bisa menghemat banyak hal. Kita nggak perlu lagi beli kerudung banyak-banyak gitu kan. Kita nggak perlu lagi gonta-ganti gamis, kita nggak perlu lagi beli tas, kita nggak perlu lagi pakai sepatu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dihemat oleh para ibu nih ketika mereka harus diam di rumah saja gitu ya. Secara ekonomi itu kita bisa menghemat cukup banyak. Kemudian dari segi kedekatan ya dengan keluarga, dengan anak-anak ya, dengan kita selalu berada di rumah, kita juga sangat berkesempatan untuk melakukan pengenalan yang lebih jauh lagi kepada anak-anak kita. Kita bisa kenal karakter mereka, kita bisa tahu metode dan gaya belajarnya mereka gitu ya. Kita bisa lebih spesifik lagi ya mencari minat dan bakat anak-anak kita karena kita setiap hari bisa bertemu dan berinteraksi dengan intens ya bersama anak-anak kita di rumah ya. Belum lagi dengan adanya teknologi online ya seperti sekarang juga ya, kita juga lebih dimudahkan, tidak perlu membuang waktu banyak gitu ya. Kita tidak perlu menyiapkan banyak hal juga seperti ketika kita harus bertemu dengan offline ya. Nah, aktivitas pun juga bisa dilakukan banyak sekali gitu. Jadi ketika misalnya ada ibu-ibu yang senang ya berbagi makanan seperti tadi, maka dengan adanya teknologi online seperti sekarang ya, proses berbagi makanan itu pun juga tetap bisa kita lakukan, bahkan lebih efektif lagi. Kalau dulu kita cuma bisa berbagi di daerah sekeliling kita, dengan adanya online seperti sekarang kita bisa berbagi dengan orang-orang bahkan di luar kota gitu ya. Jadi kita bisa mencari tempat-tempat mana yang membutuhkan bantuan, kita bisa menggalang bantuannya secara online, kemudian mengirimkan bantuannya ke sana. Itu cepat banget ya perputaran kebaikan itu terjadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan teknologi online ini. Jadi sekali lagi ya bahwa pandemi atau tidak pandemi, orang-orang yang akan bisa memanfaatkan, bisa memperbanyak amalannya itu pasti akan bisa mencari cara ya, akan bisa mencari cara untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara orang-orang yang banyak mengeluh ya, orang-orang yang banyak menyesalkan segala situasi dan kondisi, dia mau dikasih pandemi, dia pasti akan banyak mengeluh dan banyak alasan. Nanti kalau sudah tidak pandemi juga banyak mengeluh dan banyak alasan gitu ya. Tidak ada ongkos lah gitu ya, tidak ada waktu lah, nggak sempet lah pergi ke sana kemari, kemudian capek lah, pusing, panas di jalan, macet segala macam itu pasti akan selalu ada gitu ya. Alasan-alasan yang bisa dikeluarkan. Jadi kembali ya ketika kita berhadapan dengan suatu situasi dan kondisi, kita berusaha untuk memperbaiki ya cara pandang kita supaya kita senantiasa bisa melihat segala sesuatu itu dari cara pandang yang lebih positif ya. Di sini kita lihat bahwa setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3 elemen tubuh di dalam dirinya ya. Dalam tubuhnya itu ada elemen jasad ya, ada elemen soul ya atau akliyah ya atau akal, soul atau jiwa atau ruhiyah ya. Kemudian juga ada elemen mind-nya ya, itu akliyahnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan segala macam masalah ya, maka Allah memberikan kepada kita ini potensi yang sama gitu ya. Kita mendapatkan rizki berupa tubuh yang sempurna. Kita juga semuanya diberikan akal ya sebagai seorang manusia, dan kita juga diberikan mental gitu ya. Kita diberikan ruhiyah untuk bisa menjadi motivator utama gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sulit, maka ketiga elemen ini akan menjadi faktor-faktor pengendali apakah kita akan bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk kebaikan atau sebaliknya kita akan dibawa oleh arus ya sehingga kondisi-kondisi itu akan membuat kita ini terpuruk gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana seorang ibu dengan beban yang seperti tadi disampaikan di awal ya, dengan dia harus terus mengerjakan pekerjaan rumahnya, terus juga harus melayani suaminya, harus membimbing anak-anaknya dalam PJJ, kemudian juga harus mengurus balitanya, harus mencari pekerjaan
untuk mencari nafkah gitu ya, memberikan penghasilan untuk keluarga dan seterusnya. Ini banyak banget akhirnya ibu-ibu yang kolaps gitu. Ketika semua pekerjaan itu seolah-olah bertumpuk menjadi satu. Nah, dalam memanage diri kita gitu ya. Ya mungkin kita bisa memanage waktu kita, bisa memanage jadwal-jadwal kita, memanage planning-planning kita gitu ya. Tapi yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memanage diri kita sendiri dulu gitu ya. Memanage tubuh kita sendiri dulu. Yang pertama ya, kita bicara tentang fisik ya, tentang jasadiah ya. Bahwa sebagai seorang muslimah ya, dengan amanah, dengan tugas yang sedemikian banyak ya, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut kalau fisik kita lemah ya. Ya kebayang aja dari pagi kita sudah harus bangun sejak sebelum subuh, kemudian melayani seluruh kebutuhan keluarga kita, kemudian kita juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pribadi kita, tetap harus ibadah, tetap harus tilawah, tetap harus qiyamul lail ya. Kemudian kita juga tetap harus mencari nafkah dan seterusnya ya. Kita butuh fisik yang luar biasa prima gitu ya. Kita butuh fisik yang tidak mudah lelah, kita butuh fisik yang selalu segar gitu ya. Bahkan kalau misalnya waktu tidur kita itu harus terampas ya, katakanlah kita cuma bisa tidur 4 jam atau 5 jam per hari, maka badan kita juga tetap bisa menopang gitu ya, bisa menopang aktivitas-aktivitas kita. Nah, di sini kita butuh satu trik ya, bagaimana sih caranya supaya fisik kita ini bisa senantiasa memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Karena kalau tidak bisa ya, maka ini akan sangat berpengaruh juga kepada emosi kita gitu ya, kepada jiwa kita. Banyak ibu yang akhirnya emosi kepada anak-anaknya karena secara fisik nggak fit gitu ya. Jadi baru mengerjakan pekerjaan di pagi hari aja dia sudah kelelahan, kemudian dia udah ngerasa pusing, dia udah ngerasa perutnya nggak enak gitu ya. Kemudian dia ngerasa udah keringetan, dia udah ngerasa ada sesuatu yang sakit di badannya, udah pegel-pegel. Apapun yang dilakukan oleh anak itu nanti akan terasa salah gitu. Jadi ketika fisik kita nggak fit, anak kita ngapain aja itu pasti bawaannya kita kesal terus gitu ya sama anak-anak kita. Kita jadi mudah emosi, kita jadi nggak bisa sabar gitu ya. Kita jadi nggak bisa menerima kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan, yang tidak pernah berhenti dari sejak pagi sampai sore, sampai malam gitu, sampai mereka tidur gitu. Nah, kemudian dari elemen body ini gitu ya, kita juga akan sangat berpengaruh kepada elemen akal kita gitu ya. Jadi kalau fisik kita tidak prima, maka kita tidak akan bisa juga mencari ilmu ya, mencari cara, mencari metode yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Padahal pekerjaan kita yang banyak tadi ya bisa jadi akan lebih efektif dikerjakan kalau kita tahu ilmunya gitu. Pekerjaan kita yang menumpuk itu mungkin akan jauh lebih cepat kita kerjakan kalau kita tahu cara-caranya atau tips-tipsnya, trik-triknya bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kayak misalnya ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu ya. Ada ibu yang ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sampai menghabiskan waktunya banyak sekali gitu. Untuk bikin sayur sop aja misalnya dia butuh waktu sampai 3 jam gitu ya. Buat masak nasi aja dia butuh waktu lama sekali untuk mencuci berasnya gitu ya. Terus nyuci piring aja buat anak satu gitu ya, itu dia sampai harus ngeluarin waktu sampai setengah jam buat nyuci bekas piring ngasih makan anaknya itu misalnya ya. Jadi waktunya tuh habis buat nyapu, buat ngepel. Kayaknya sehari-hari itu waktunya habis lah buat pekerjaan seperti itu. Padahal kalau kita pelajari ilmunya ya, maka pekerjaan rumah itu sebetulnya bisa kita kerjakan dengan waktu yang cepat gitu ya, dengan cara yang juga efektif dan efisien gitu. Jadi kita bisa memasak cuma dengan setengah jam aja, kita bisa mencuci pakaian cuma dengan setengah jam aja, kita bisa mencuci piring hanya dengan 15 menit aja, sehingga waktu kita juga nggak habis terbuang percuma gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Ini semua ada ilmunya. Belum lagi ketika misalnya seorang ibu harus menemani anaknya PJJ gitu ya. Ketika dia berhadapan dengan pelajaran-pelajaran yang dia tidak paham, maka bawaannya dia jadi stres ya. Si ibu ini jadi stres, jadi tertekan, jadi merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, terus jadi kesel, marah-marah, emosi memuncak segala macam. Padahal kalau dipelajari gitu ya, bisa jadi kita justru bisa mengajarkan anak-anak kita itu dengan cara-cara yang jauh lebih efektif gitu.
anak kita yang kalau belajar di sekolah itu butuh waktu sampai berbulan-bulan, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu cara mengajarnya, mungkin pelajaran-pelajaran mereka itu bisa kita selesaikan hanya dalam jangka waktu beberapa hari aja gitu ya. Jadi kita ajarin mereka beberapa hari, mereka sudah bisa selesai dan bisa menerima pelajaran-pelajaran mereka. Jadi ketiga elemen ini ya, ini penting banget ya untuk kita untuk kita kelola ya, untuk kita kendalikan supaya tadi kita itu bisa lebih bahagia, kita itu bisa lebih happy dalam menerima ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak nyalah-nyalahin situasi dan kondisi terus, kita nggak fokus pada kesulitan-kesulitan kita, tapi kita bisa memperbaiki ketiga elemen dalam tubuh kita ini supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita lebih banyak ya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan fisik yang lebih baik ya? Maka ini unsur-unsur yang umum sebetulnya diketahui, tapi kadang-kadang ibu-ibu itu malas melakukannya ya. Kayak makan ya, makanan yang bergizi itu mutlak diperlukan ya. Nutrisi itu mutlak diperlukan oleh seseorang yang punya aktivitas banyak gitu ya. Dan jumlahnya harus tepat gitu. Jadi kalau misalnya kayak aktivitas kita itu kebanyakan adalah aktivitas yang sifatnya berpikir gitu ya, bukan aktivitas fisik. Mungkin makanan yang perlu kita akses itu kebanyakan mungkin lebih ke protein gitu ya, mineral, vitamin gitu, bukan karbohidrat. Tapi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan kita menuntut aktivitas fisik yang banyak, kita juga mungkin perlu menambah porsi karbohidrat kita. Nah, kadang-kadang pemahaman seperti ini aja para ibu ini nggak cukup gitu ya, nggak cukup mumpuni. Dia makan apa aja yang ada gitu. Bahkan cenderung para ibu ini makan makanan sisa anak-anaknya gitu. Jadi ada sisa nasi dari anak pertama, ada sisa telur dari anak kedua gitu ya, ada sisa sayur dari anak ketiga, itu semua dicampur terus dimakan sama si ibu tanpa memikirkan apakah makanan ini cukup untuk nutrisi dia atau enggak gitu ya. Akhirnya ya yang harusnya enggak makan karbohidrat, dia makan karbohidrat. Akhirnya dia jadi mudah ngantuk ya. Baru juga belajar baru juga baca buku atau baca tilawah 2 halaman matanya udah merem gitu kan. Atau sebaliknya, yang seharusnya dia makan karbohidrat, dia jadi nggak sempat makan karbohidrat gitu karena waktu makannya habis misalnya buat nyuapin anak gitu ya. Sehingga badannya lemes, kurang darah, kurang energi, tekanan darah rendah gitu ya. Mah segala macam gitu. Kemudian juga minum ya, ibu-ibu itu biasanya lupa minum gitu ya, dengan alasan malas ke kamar mandi lah, malas pipis lah gitu ya, atau karena enggak panas lah, atau lupa lah gitu ya. Padahal minum ini juga sangat penting untuk memastikan darah kita itu bisa mengantarkan ya nutrisi dan oksigen itu sampai ke seluruh bagian tubuh kita gitu. Jadi kalau kita sampai dehidrasi, kurang minum ya, kurang cairan, maka oksigen itu nggak sampai ke bagian-bagian vital dalam tubuh kita, sehingga ngerjain apa-apa tuh pasti megap-megap gitu ya. Baru juga ngerjain ini sedikit udah kerasa capek, baru ngerjain itu sedikit udah kerasa pusing gitu ya, baru ngerjain ini udah pegel-pegel. Makanya seorang ibu itu dituntut untuk bisa minum minimal dia bisa menyediakan 2 liter per hari ya untuk minum. Kemudian olahraga ya, banyak sekali ibu beralasan bahwa dia nggak sempat olahraga ya, padahal olahraga ini penting untuk melancarkan peredaran darah ya. Olahraga ini juga penting untuk menyediakan hormon ya, hormon kebahagiaan dalam diri kita gitu ya, memberikan keceriaan, memberikan rasa hangat ya di dalam tubuh, kemudian juga meningkatkan gairah hidup kita supaya kita tidak mudah lelah gitu ya. Kemudian juga istirahat dan tidur. Ini juga kita perlu ya mengelola supaya tidur kita itu bisa lebih efektif ya. Walaupun tidak sangat lama tapi cukup waktunya gitu ya. Tidak membuat kita bangun tidur itu pegel-pegel, kemudian juga masih pusing-pusing gitu ya, masih ngantuk dan seterusnya. Ada juga menjaga diri kita dari penyakit menular, apalagi dengan adanya COVID ya, usahakan jangan sampai kita kena ya penyakit COVID ini. Karena walaupun buat sementara orang mungkin tidak terlalu berbahaya ya, tetap saja ya kita butuh waktu karantina, kita nggak bisa bertemu orang, kita nggak bisa bekerja gitu ya, kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik kalau sampai kita divonis positif. Apalagi nauzubillah min dzalik, kalau sampai penyakit ini juga ternyata memberikan efek yang cukup berat ya kepada kita gitu ya, sampai harus batuk, sampai harus demam, sampai sakit pegal-pegal dan seterusnya ya. Jadi kita berusaha supaya penyakit menular ini bisa kita cegah gitu ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya. Dan kemudian berobat ya ketika sakit. Jadi kalau kita ngerasa tubuh kita nggak fit, itu langsung kita mencari
pertolongan ya. Kalau misalnya kita mau memanfaatkan ya di dunia teknologi digital seperti sekarang, kita bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter via online saja. Itu lebih memudahkan karena kita juga nggak perlu antri bersama dengan orang-orang yang mungkin berpenyakit menular gitu ya. Biayanya juga relatif jauh lebih terjangkau dibandingkan kalau kita pergi ke dokter-dokter di klinik dan seterusnya. Itu jadi bisa dimanfaatkan ya, insya Allah. Jadi dengan fisik yang baik ya, maka kita itu punya kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita jauh lebih banyak gitu. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita juga jauh lebih cepat karena kita lebih gesit, lebih tangkas ya, lebih efektif mengerjakan segala macamnya gitu ya. Kalau kita sehat insya Allah. Nah kemudian kita memperbaiki akal kita gitu ya. Kita menambah ilmu kita supaya tadi kita itu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita itu dengan lebih cepat dan lebih produktif juga gitu ya, dengan efektif kalau kita tahu ilmunya. Karena tadi ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap sebagai sepele ya, tapi ternyata kalau kita pelajari ilmunya itu sangat membantu kita gitu ya. Mungkin di antara teman-teman di sini ya, ibu-ibu ada yang pernah ikutan kelas bebenah misalnya ya. Itu kan sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang sampai ada kelasnya gitu ya. Ternyata memang untuk hal-hal tertentu yang seperti itu aja harus diajarin. Orang itu baru bisa melakukan itu dengan efektif gitu ya. Mungkin nanti akan ada gitu ya, kelas menyapu lantai gitu, atau kelas menjemur pakaian, atau kelas menyetrika, supaya seperti sekarang keluhan ibu-ibu terutama tentang menyetrika itu bisa dilakukan dengan jauh lebih efektif dan efisien gitu ya. Jadi ada apa namanya, ada ilmu yang kita pelajari gitu ya, ada ilmu, terutama juga ilmu untuk tadi mendampingi anak-anak kita dalam PJJ gitu ya. Kalau kita tahu ilmunya, maka PJJ anak-anak ini ya, ini tidak akan lagi menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita gitu ya. Ketika mereka mengantuk, ketika sinyalnya tidak baik gitu ya, ketika suara gurunya tidak jelas, itu bukan lagi menjadi sesuatu hal yang mengganggu proses belajar mengajar karena kita sudah menguasai ilmunya, kita sudah menguasai kurikulumnya ya. Nah, kemudian jiwa kita gitu ya. Jiwa kita ini harus kita pelihara ya, terutama dengan memperbanyak ibadah-ibadah ya. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak sholat malam kita gitu ya. Kita perbanyak tilawah kita kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an ya. Kita juga perbanyak hafalan Al-Qur'an kita sehingga jiwa kita ini jauh lebih tenang ya. Kita bisa berusaha untuk menerima ya, menerima segala kekurangan-kekurangan diri kita. Kita juga menerima kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita ya. Segala kelebihan itu akan kita jadikan sebagai modal untuk kita bisa mengoptimalkan aktivitas kita gitu ya, untuk bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Sedangkan kekurangan-kekurangan kita ini juga kita jadikan sebagai sarana supaya kita itu tetap bersabar ya, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kepada kita rasa untuk senantiasa rendah hati, tidak sombong, tidak mudah meremehkan orang lain ya. Jadi kita menerima diri kita sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita juga berusaha untuk melatih emosi gitu ya. Apa sih selama ini yang membuat kita itu tidak bisa terkontrol emosinya gitu ya. Kalau misalnya masalahnya ada pada anak-anak kita, maka kita bisa mendoakan anak-anak kita ini pada setiap malam sesudah melaksanakan sholat malam ya, pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian juga sesudah melaksanakan sholat fardu ya. Insya Allah kalau kita rajin mendoakan anak-anak kita sebut nama anak-anak kita dengan segala macam permasalahannya, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka emosi kita berhadapan dengan mereka pun juga itu akan lebih reda gitu ya. Karena hampir nggak mungkin ya kita tuh baru aja ngedoain yang baik-baik buat mereka sesudah sholat, kemudian ngelihat mereka kita bawaannya mau marah-marah, itu biasanya lebih solihah lah ya kitanya, jadi nggak terlalu langsung mudah menyemprot gitu ya, mudah mengumbar emosi dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu cara untuk melatih jiwa kita adalah dengan memperbaiki attitude kita gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika keluarga ya berkumpul semua di rumah, itu setiap orang itu masing-masing ngerasa cuek gitu ya, karena sama-sama udah kenal gitu ya, sama-sama udah sehari-hari bareng, jadi ngerasa nggak perlu lagi ada rasa hormat, nggak perlu lagi ada apresiasi gitu ya, tidak perlu lagi ada sapaan-sapaan yang menyenangkan gitu. Padahal akhlak yang baik itu gitu ya, itu pasti akan tetap
memberikan satu energi positif ya, kapanpun, dimanapun, apalagi bersama dengan keluarga kita. Jadi walaupun kita cuma di rumah, nggak kemana-mana ya gitu ya, setiap hari kita bisa menyapa ya anak-anak kita. Karena ternyata sudah mulai banyak ya orang tua itu jarang menyapa anak-anaknya gitu. Jadi kalau pagi-pagi udah sibuk aja dengan urusannya masing-masing, ketemuan misalnya ya di ruang tengah atau di ruang makan tuh sama-sama saling tidak menyapa, jadi langsung teknis-teknis aja gitu ya, langsung makan, langsung ngambil ini, langsung ngambil itu, tidak ada assalamualaikum gitu ya, apa kabar, apakah tadi malam tidurnya enak, itu udah nggak ada lagi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau misalnya gimana, ada yang bisa dibantu, ada yang susah, ada kendala atau segala macam. Jadi attitude ini sesuatu yang harus kita latih kembali ya. Setiap pagi kita latih bibir kita untuk bisa tersenyum gitu ya. Kita latih bibir kita untuk bisa tersenyum, untuk bisa senantiasa menyapa ya, memberikan panggilan yang baik kepada anak-anak kita sehingga suasana di rumah itu nyaman gitu ya. Nggak banyak berantem, nggak banyak emosi gitu ya, nggak banyak nada-nada tinggi yang dilontarkan oleh semua anggota keluarga gitu ya. Jadi semuanya itu dibikin suasananya itu nyaman gitu ya. Dan kemudian kita juga belajar untuk confident atau percaya diri gitu ya, bahwa kita pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bahwa kita pasti akan bisa menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bagaimanapun juga Allah sudah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberikan satu ujian ya, satu beban kepada kita, kepada manusia dengan sesuatu yang lebih daripada kemampuannya gitu. Jadi pasti semua itu bisa kita selesaikan gitu ya. Ujian-ujian itu pasti bisa akan kita hadapi. Jadi kita harus punya kepercayaan diri. Kita juga harus husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian-ujian yang diberikan kepada kita ini insya Allah akan menjadi penggugur dosa-dosa kita, akan menjadi penambah pahala kita, dan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya insya Allah ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memperbaiki nih ya body kita, ya tubuh kita, akal kita, ruhiyah kita gitu ya, maka kita berusaha untuk berpikir jernih gitu ya. Baru kita buat planning ya di dalam aktivitas keseharian kita. Kita coba petakan amal-amal kita ini gitu ya. Amalan-amalan kita ini kita coba petakan. Mana sih yang merupakan kewajiban kita? Mana sih yang merupakan aktivitas-aktivitas yang sunnah, mana yang sebetulnya hanya mubah saja gitu ya, mana yang makruh untuk kita kerjakan, dan mana yang haram gitu ya. Jangan sampai ya selama ini kita sibuk mengerjakan segala sesuatu, ternyata kita itu hanya berkutat di dalam area-area aktivitas yang mubah saja gitu ya. Banyak ya muslimah ini yang heboh banget ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, tapi yang sunnahnya ketinggalan gitu ya. Bahkan auzubillahi min dzalik yang wajibnya juga jadi ketinggalan gitu ya. Misalnya saking hebohnya menjadi panitia dalam suatu acara gitu ya, yang sebetulnya tadi gitu ya statusnya hanya mubah saja, dia sampai tidak sempat sholat gitu ya, atau dia sampai tidak minta izin kepada suaminya gitu ya, atau dia jadi tidak mengurus anak-anaknya gitu. Jadi mengerjakan pekerjaan yang mubah, tapi pekerjaan-pekerjaan yang wajibnya itu malah terlalaikan gitu ya. Atau mengerjakan pekerjaan yang mubah, tapi dia jadi nggak pernah bisa sholat malam gitu ya, karena selalu mengantuk dan capek. Kemudian dia juga jadi tidak sempat tilawah Al-Quran, tidak pernah menghafalkan Al-Quran gitu ya, karena tadi gitu, dia terlalu berkutat terhadap yang mubah, bahkan nauzubillah mungkin bisa jadi makruh gitu ya. Dia ngerasa dia sedang beraktivitas padahal sebetulnya lebih banyak cuman berpaguyuban aja, hahaha aja gitu sama teman-temannya ya. Banyakkan ngobrolnya daripada beraktivitasnya misalnya, banyakkan bercandanya gitu daripada aktivitas yang seriusnya. Ini jangan sampai seperti ini. Jadi kita coba untuk petakan dari sekian banyak aktivitas kita yang macam-macam itu, mana yang jadi kewajiban buat kita gitu ya, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dari sini nanti kita bisa memilah dan memilih pekerjaan-pekerjaan mana yang harus kita tunda ya, pekerjaan-pekerjaan mana yang harus kita tinggalkan, pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak bisa kita delegasikan kepada orang lain, pekerjaan-pekerjaan mana yang harus kita selesaikan saat itu juga gitu. Jadi dengan memahami prioritas amal ini ya, maka insya Allah kita bisa lebih
apa namanya, mengatur gitu ya, memplanning rencana-rencana kita ini dengan baik gitu. Karena kita tidak lagi salah menilai, tidak lagi salah apa namanya, menentukan ya aktivitas-aktivitas amal yang harusnya kita lakukan ya. Karena bahaya sekali kalau sampai tadi ya, bahkan kita mengerjakan yang makruh, kita mengerjakan yang mubah, tapi yang wajibnya malah ketinggalan gitu ya. Justru disinilah ya lahan-lahan pahala kita itu ya, itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan tidak menjadi satu kebaikan buat kita gitu ya kalau kita malah berjibaku di hal-hal yang nauzubillah min dzalik apa namanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di masalah-masalah yang haram ini gitu ya. Kayak misalnya kita melakukan sesuatu yang haram, seperti misalnya kita bandel gitu ya, dibilang sama suami nggak boleh, tapi kita maksa karena kita melakukan yang haram karena tidak diridhoi oleh suami kita gitu ya. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang wajib dan sunnah itu malah kita tinggalkan. Mungkin untuk prolog ya, untuk awalan saya cukupkan dulu ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Insya Allah mungkin nanti kita akan bahas, diskusikan lebih lanjut ya dalam sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget materi dari Teh Patra. Ini kalau kata anak-anak zaman sekarang, Teh, materi dari Teh Patra itu tuh daging semuanya. Nah, ini pasti kan nggak sabar ya teman-teman untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada Teh Patra. Untuk itu, saya persilahkan Mbak Mita dari MT Al-Fatah untuk memandu segmen diskusi kita. Saya sapa dulu ya, Mbak Mita. Halo, Mbak Ya, Mita. Mbak Ya, Ina. ya, Assalamualaikum. alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kepada Mbak Mita dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ina. Baik, untuk sesi pertanyaan akan dibuka. Yang pertama 3 penanya dulu mungkin ya. Kepada Teh Patra langsung. Silahkan yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan. Atau mau di chat juga boleh. Kalau misalnya terlalu panjang. Gitu. Bagaimana? Ini kok jadi nggak ada yang... Bagaimana ibu-ibu semua? Ada yang mau ditanyakan atau keluh kesah gitu selama ini tentang bagaimana sih menjadi manajemen diri seorang muslimah yang baik gitu ya. Soalnya memang betul seperti Mbak Ina sebutkan, materinya sangat daging. Jadi kalau misalnya kita dipendem-pendem terus nih ya Bu, masalahnya, terus kita nggak nanya, nanti ngebagal sendiri. Ya betul ya Teh Patra ya. Jadi mending kita coba tanya gitu ke akarnya. Gitu. Assalamualaikum Mbak Mita. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya boleh? Boleh sebutkan nama dengan lokasinya ya. Assalamualaikum Teh Patra, Mbak Mita dan teman-teman semua. Saya Iko dari Majelis Taklim Al-Fatah. Saya tinggalnya sekarang sudah nggak di Serpong Teras, tapi masih dekatlah dengan Serpong Teras. Gini Teh Patra, curhat atau apa ini ya lebih tepatnya ya? Gini, tadi kan di Teh Patra sampaikan di poin yang soul jiwa itu kan agar tujuan kita, jiwa kita dipelihara dengan baik kan agar kita bisa mengontrol emosi ya Teh Patra ya, kalau nggak salah saya tangkapnya. Ini mungkin kasus yang sering saya alamin gitu ya Teh, dengan kegiatan saya yang lumayan, yang tadinya online sekarang dipindahkan ke, yang tadinya offline sekarang dipindahkan dengan yang online kan lumayan nambah ya Teh Patra. Ini udah niat sebenarnya, malamnya sudah bikin planning lah, bangun tidur seperti A, B, C, D gitu. Tentang anak lah, tentang mengurus suami lah, tentang pekerjaan yang memang selama ini saya gelutin gitu. Tapi kan kadang rencana itu melenceng ya Teh Patra dari pelaksanaannya gitu loh. Itu kadang memancing emosi yang sebenarnya itu diniatkan jangan emosi dengan anak, namanya anak kan nggak lebih dari satu, itu emosinya yang satu baik, yang satu kadang lagi naik gitu, itu menguji
kesabaran seorang ibu lah gitu. Ada nggak sih trik dan tipsnya gitu agar kita bisa tetap balance emosi kita dengan berbagai kondisi yang memang kadang tidak kita bisa prediksi gitu Teh. Terima kasih. Baik, mungkin ini mau langsung dijawab apa ditahan dulu sampai 3 pertanyaan? Boleh saya ikut aja. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Teh Nita, Teh Patra, kenalkan saya Fani dari MTL Fatah. Izin bertanya Teh Patra. Sami-sami orang Bandung, tapi saya sekarang tinggal di Serpong. Oh, Masya Allah. Nggak ada. Terima kasih ya Teh Patra sudah hadir. Bangga. Pertanyaannya begini Teh Patra. Berkaitan dengan tadi kita itu, Teh Patra tadi jelaskan bahwa kita itu ditopang oleh 3 elemen, yaitu body, soul, dan mind ya Teh Patra ya. Nah, inginnya mah Teh Patra kita fit terus ya. Dari mulai bangun tidur sampai tutup kios. Nah, biasanya kalau ibu-ibu mah kalau anak-anak belum tidur, kios belum tutup. Apalagi kalau bapaknya belum tidur. Minta kopi teh lah, minta pijit dulu, padahal kita juga butuh pijit ya. Nah, apalagi kalau sudah berumur seperti saya, Teh. Saya sebentar lagi jelita, Teh, ini sedang jelita. Jelang 50 tahun. Nah, fisik sudah tidak memadai, pekerjaan masih banyak, terus pikiran ikut Teh cenut-cenut. Nah, gitu, Teh. Kira-kira ya, Teh, dari fisik sendiri, kalau misalnya sudah, aduh, capek gitu ya, akhirnya kan saya suka ninggalin aja, udah tinggalin dulu. Tapi komen teh suka ada Teh, biasa netizen. Kenapa ini cucian belum dicuci? Kenapa ini mie kotor gini nggak disapu-sapu? Gitu. Jadi ini Teh yang komen kenapa lebih ini ya, lebih tajam daripada yang ngerjain. Nah, itu gimana cara ngadepinnya Teh? Terima kasih banyak Teh. Satu lagi yang mungkin. Siapa yang mau bertanya lagi? Silahkan ibu-ibu. Ada Bu Irma raise hand, Mbak Mita. Oh iya, Ibu Irma Surabaya. Masya Allah, ada yang dari Surabaya. Ada lagi nggak dari kota lain ini ya? Ternyata ada yang dari Surabaya. Silakan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari Surabaya. Kebetulan saya ikut grup kajian rumah ACK. Tiba-tiba ada kiriman ini kajian. Kok bagus banget, ya udah saya coba gabung. Sementara kok pas juga ini saya mau izin bertanya, Teh. Insya Allah ini kan anak saya 2, yang nomor 1 itu kelas 6 SD laki-laki, terus yang nomor 2 itu kelas 4. Rencana insya Allah itu permintaan abinya nanti lulus kelas 6 itu SMP pengennya homeschooling lah. Saya mau tanyakan kira-kira tips-tips apa yang harus dipersiapkan buat saya yang belum pernah tahu di homeschooling itu seperti apa. Memang saya sekarang sudah ikut rumah inspirasi Teh, untuk supaya tahu, nggak kaget gimana sih kegiatannya untuk anak homeschooling itu. Karena awalnya kan sekolah formal ya, tiba-tiba kalau ke homeschooling mungkin ada kagetnya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kemungkinan besar itu ini kan kalau untuk kedua orang tua saya kan sebenarnya tidak kumpul, cuman rumahnya berdekatan. Itu tidak akan setuju dan lebih cenderung ke intervensi kalau untuk keluarga saya itu. Itu gimana ya untuk cara menanganinya? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab, Teh Patra? Ya,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Teh Mita ya, juga buat teman-teman semua atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya. Bismillah. Yang pertama untuk Ibu Iko ya, atau Teh Iko ya, tentang rencana yang melenceng ya. Semua orang pasti pernah merasakan ya, udah siapin segala macam gitu ya, udah nyiapin rencana-rencana, tapi terus kita ngerasa kita nggak bisa disiplin gitu dengan rencana-rencana yang sudah kita buat. Akhirnya kita merasa tidak berdaya. Udah weh, akhirnya semua rencana itu tidak ada yang kita kerjakan sama sekali. Padahal mungkin kita perlu juga memahami gitu ya bahwa dalam rencana-rencana yang kita buat ini ya kita itu bisa berdisiplin dengan dua cara ya. Yang pertama kita disiplin dengan waktu ya. Yang kedua kita disiplin dengan tujuan gitu. Jadi ini juga sekarang mulai diterapkan ya di perusahaan-perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengonline-kan karyawan-karyawannya gitu. Jadi kalau kita harus disiplin waktu ya, maka si karyawan ini harus bekerja dari jam 8 sampai jam 17 ya, walaupun dia berada di rumahnya gitu. Dia tetap punya jam kerja seperti itu. Kalau yang pakai disiplin tujuan ya, pokoknya asal tujuannya sudah tercapai ya, kalau misalnya si karyawan yang dikasih target, dikasih pekerjaan, walaupun dia selesai dalam 1 minggu, dia tetap dapat gaji 1 bulan gitu, dan sisanya dia boleh ngapain aja. Jadi dengan cara seperti ini kita nanti bisa memilih dan memilah. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu ya yang harus kita selesaikan dengan disiplin waktu ya, kayak sholat itu nggak mungkin enggak gitu ya kita pakai disiplin waktu, nggak bisa kita pakai disiplin tujuan. Pokoknya sehari sholat 5 waktu kita selesaiin semua pas lagi sholat subuh misalnya, kan itu nggak mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan dengan cara disiplin waktu, ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan disiplin tujuan gitu. Nah, dengan cara seperti ini ya nanti kita akan bisa coba untuk mengarrange ya diri kita sendiri ini ya, dengan membuat tujuan-tujuan itu ada yang tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang gitu. Nah, ini nanti kita bisa terapkan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kayak misalnya gini, kita punya tujuan apa sih sebenarnya sama anak kita gitu ya. Kita ingin anak kita ini menguasai materi pelajaran misalnya gitu ya tujuan kita. Maka nanti konsentrasi kita itu bukan apakah mereka akan duduk manis ketika berzoom dengan gurunya, tapi lebih ke mereka tuh memahami inti pelajarannya atau enggak sih gitu ya. Kebayang ya? Nah, dengan cara seperti ini kita tuh akan lebih tenang gitu ketika misalnya pas suatu saat mereka harusnya duduk manis, ternyata mereka goyang-goyang gitu ya, yang asalnya kepalanya di atas terus kepalanya jadi di bawah, kakinya di atas gitu, yang asalnya pakai topi terus jadi kemana, yang asalnya pakai dasi jadi gimana. Nah, kita nggak terlalu khawatir dengan kondisi ini karena kita punya satu tujuan yang sudah ada di benak kita, bahwa anak kita ini targetnya adalah dia memahami bahan ajar gitu ya. Tidak harus ketika dia duduk di Zoom misalnya gitu. Atau buat diri kita sendiri gitu ya. Kita tadi udah bikin rencana-rencana gitu ya. Nanti kita akan cek sebetulnya rencana-rencana kita kalau dibandingin sama tujuan kita itu adanya di mana gitu. Apakah benar ya bahwa tujuan itu harus dilakukan dengan rencana yang kita lakukan, atau sebetulnya masih bisa digeser-geser gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu kaku, terlalu fleksibel dan tidak bisa memaafkan diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya gini, saya udah punya rencana nih ya, ingin ngapalin Quran pas bada asar misalnya. Terus tiba-tiba anak kita ngajak main nih gitu ya pas bada asar gitu. Saya bisa aja mikir, ya udah kan saya mau ngapalin Quran, insya Allah saya bisa ngapalin Quran nanti aja. Sekarang anak saya pingin main, ya udah saya ngajak main dia dulu aja gitu. Jadi kita bisa lebih fleksibel gitu, tergantung tadi apakah kita punya satu tujuan. Kalau tujuan kita kekeh gitu ya, mengisi acara di jadwal bada asar tadi gitu ya, baru kita itu jadi capek sendiri akhirnya, karena kalau tidak tercapai jadi udah berantakan semua, padahal tidak harus seperti itu juga gitu. Sebentar ya. Nah, kayak gitu ya. Itu kayak misalnya saya udah punya ini gitu ya, udah punya jadwal pengen ngapain di jam segini, terus tiba-tiba suami minta ditemenin apa misalnya gitu ya. Itu juga kan kita harus pinter-pinter ngatur waktu gitu ya. Karena salah satu salah satu
ciri keberhasilan kita dalam mengatur waktu adalah bahwa kita selalu bisa available melakukan apapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Itu yang jadi triknya itu. Gitu. Jadi kita lebih fleksibel sama diri kita sendiri, tapi tujuan-tujuan kita tetap bisa kita capai dengan baik. Jadi santai aja. Oh nggak bisa sekarang, ya udah nanti kita geser gitu ya. Oh nggak bisa sekarang, ya udah kita geser. Itu insya Allah dengan itu juga kita jadi lebih fleksibel ya ke dalam diri kita sendiri. Jadi nggak bawaannya emosian gitu. Gitu mungkin Bu Iko ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan nanti aja ya sesudah ini yang 3 ini saya bahas semuanya dulu ya. Nah kemudian untuk pertanyaan Bu Fani ya, Masya Allah ya, tentang netizen yang julid ya. Kalau saya sih mengatasinya di keluarga saya itu dengan rapat keluarga gitu. Jadi kita itu selalu punya acara keluarga ya. Di setiap pekan ya, setiap pekan itu keluarga kita ngumpul buat membahas segala hal yang terkait dengan anggota keluarga kita gitu ya. Kalau dulu sebelum kita biasakan rapat keluarga, kita cuma ngomong itu sebagai waktu keluarga aja, pokoknya entah makan di luar gitu ya, atau kita sengaja nih masak sesuatu yang menyenangkan supaya semua orang tuh kumpul dulu gitu ya. Misalnya hari Sabtu pada asar kita bikin bala-bala, misalnya kalau orang Sunda mah ya bikin cireng gitu ya, sehingga otomatis semua orang tuh ngumpul. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol ringan-ringan dulu. Pokoknya mengkomunikasikan segala sesuatu itu akan jauh lebih enak kalau suasananya itu cair kan gitu ya. Jadi kita di situ mencairkan suasana dulu, baru kemudian kita terbiasa ngobrol enak. Nah kalau udah biasa ngobrol enak, baru kita bisa ajak anggota keluarga kita buat ngobrol yang lebih serius gitu. Karena nggak mungkin gitu ya kita tuh ngobrol serius kalau sebelumnya nggak pernah ngobrol. Kayak misalnya kita akan membahas visi misi keluarga gitu ya. Sebelumnya tuh kita nggak pernah ngobrol sama anak-anak. Jangan yang kayak gitu. Kadang-kadang ada anak itu yang udah lama banget ya nggak pernah ngobrol sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya dipanggil sama ibunya atau sama bapaknya itu, bawaannya dia tuh kalau nggak merasa bersalah atau merasa pasti disuruh sesuatu gitu ya. Jadi Neng, ke dia misalnya ya, Neng kesini gitu ya, itu pasti bawaannya tuh, naon deui gitu ya, ada apa ini, mama manggil aku gitu ya, pasti ada sesuatu nih gitu. Padahal kita cuma pingin ngajak ngobrol dia gitu ya. Itu kayak misalnya kita ngomong sama dia, mama mau ada yang dibicarakan, tuh bawaannya udah pasti curiga gitu ya, pasti ini ada macam-macam nih. Padahal kita cuma pengen ngobrol enak aja sama anak-anak. Nah, makanya kita biasakan di keluarga kita itu kita bisa ngobrol enak dulu gitu ya. Nanti kalau udah ngobrol enak, baru kita bisa menyampaikan hal-hal yang seperti tadi, kayak misalnya kalau kita merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan kita terlalu banyak ya, kita bisa minta saran dari anggota keluarga. Teteh misalnya ya, kakak, mama ini sering ngerasa nggak fit nih kalau jam segini sampai jam segini, tapi mama ini punya banyak pekerjaan gitu ya. Ya mohon maaf kalau misalnya mama belum bisa mengerjakan itu dengan baik, atau misalnya di antara teteh ada yang ngasih saran gitu ya, nanti ada yang ngasih saran udah aja mah panggil aja itu go clean misalnya gitu ya, atau udah aja mah gitu ya cuciannya taruh aja di laundry misalnya. Atau nanti ada lagi anak-anak kan kalau ngasih saran suka ngasal ya gitu, udah mah mulai sekarang kita makannya nggak usah pakai piring gitu ya, kita pakai daun pisang aja misalnya. Ya terserah mereka lah pokoknya mau ngasih saran apa, tapi paling enggak mereka tuh ngerti dulu bahwa kita tuh punya masalah dengan ini, masalah nanti saran-saran dari mereka itu malah menyebalkan kita, ya biarin aja gitu ya. Pokoknya kita udah ngomong dulu gitu bahwa itu adalah masalah kita. Nanti lama-kelamaan baru kita akan cari gitu ya cara-cara. Apakah memang mesti ada piket gitu ya, atau kita memang harus mencari pembantu misalnya ya, atau mungkin suami kita bahkan mau membantu kita untuk mengerjakan salah satu pekerjaan gitu ya, daripada komen doang gitu ya, lebih baik membantu kita gitu ya. Bolehlah pakai ayat gitu ya, dan perkataan yang baik dan permintaan maaf gitu ya. Jadi Quran surat Al-Baqarah ada gitu ya, perang ayat ya. Jadi boleh-boleh aja gitu kalau kita mau ya sampaikan gitu. Tapi jangan pas terjadi itu kita langsung ngomong, itu pasti akan berantem ya bawaannya gitu ya. Atau pas lagi terjadi terus kita langsung kesel, itu pasti akan membuat kita tuh semakin gak nyaman di rumah. Jadi itu kan trik-trik komunikasi ya, santai, kemudian efektif gitu ya. Bahkan kalau bisa itu ya, paling efektif komunikasi itu adalah kita belum ngomong ya, orang lain itu udah mengusulkan sesuatu yang sebetulnya kita pengen banget gitu ya. Kayak misalnya kita tuh baru mikirin bakso misalnya ya, nah orang tuh udah ngusulin
Mama, aku akan beliin bakso gitu. Itu tuh cara komunikasi yang sebenarnya bisa dipelajari gitu ya. Yang bisa dipelajari dan lama-kelamaan ya kalau kita terbiasa berkomunikasi dengan anggota keluarga ya, cara berpikir kita tuh jadi kayak nyambung. Bukan karena kita tuh bisa membaca pikiran orang lain ya, bukan karena telepati atau apa, tapi gestur kita itu sebetulnya udah bisa dibaca oleh orang lain gitu ya. Bahwa si mama teh kayaknya kalau lagi kayak gini wajahnya teh wajah pingin bakso gitu. Itu sudah kelihatan gitu sama anak-anak kita gitu ya. Jadi gimana ya? Itu sebetulnya inti dari komunikasi, itu nggak semuanya itu harus diomongin gitu ya, nggak semuanya itu harus disampaikan secara verbal kan gitu. Nah, kemudian tadi ya supaya kita juga insya Allah bisa lebih fit ya. Kalau saya sih ngerasain alhamdulillah semakin tua ya usia, karena kalau tadi Teh Fani bilang udah mau jelita ya, alhamdulillah saya udah nenek-nenek gitu ya, jadi saya udah punya cucu 1 orang ya, dan saya ngerasa bahwa semakin berusia saya, alhamdulillah energi saya juga ternyata semakin baik ya. Kalau dulu waktu saya masih muda ya, lari itu 1 kilometer aja nggak kuat gitu. Sekarang alhamdulillah lari 10 kilometer, 15 kilometer, alhamdulillah masih bisa dijalanin gitu ya. Dulu itu mau olahraga 2 kali seminggu aja kayaknya berat banget. Sekarang alhamdulillah bisa olahraga 5 kali minimal seminggu gitu ya. Kalau nggak lari, jalan, naik sepeda, dan itu alhamdulillah membuat kita tuh ngerasa lebih fit ya. Dan kalau udah biasa jalan 5 km gitu ya sehari, ke warung 1 km tuh kayaknya udah nggak berasa gitu ya. Kalau kita udah biasa ngerjain yang lebih berat, kita ngelihat pekerjaan-pekerjaan yang ringan itu juga insya Allah ngerasanya lebih santai gitu ya, nggak ngerasa gimana lagi. Nyuci piring berarti membakar kalori gitu kan, ngepel berarti kita meningkatkan metabolisme tubuh, kayak gitu aja gitu mikirnya gitu. Jadi nggak banyak pikiran, dan insya Allah kita juga akan semakin fit, semakin bugar. Jadi jangan percaya sama yang bilang semakin tua kita semakin lemah, itu jangan percaya. Insya Allah semakin tua semakin sehat, semakin bugar, insya Allah gitu ya. Nah, kemudian Masya Allah ya, ini untuk Bu Irma dari Surabaya ya, Masya Allah jauh sekali ya, alhamdulillah. Ya, maafkan ada iklan ya. Subhanallah ya dari Bu Irma ya, subhanallah jauh-jauh banget dari Surabaya. Ini juga salah satu berkah pandemi, kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang jauh ya. Ini pertanyaannya tentang homeschooling ya. Jadi kalau kita mau ngebahas homeschooling itu kayaknya butuh satu materi tersendiri ya, karena juga nggak mungkin dibahas semuanya di sini. Tapi insya Allah mungkin saya akan jawab secara umum dulu aja, bahwa ketika kita akan memutuskan homeschooling ya, sekali lagi kita membutuhkan kesepakatan ya dari seluruh pelaku homeschooling. Jadi sebelum kita putuskan homeschooling ya, kita bikin rapat dulu di keluarga gitu. Kita tentuin dulu ya tujuan kita, sasaran kita dalam pendidikan anak di keluarga itu apa. Apakah tujuan dan sasaran ini harus diperoleh atau dicapai dengan homeschooling, atau ada alternatif lain ya. Jadi homeschooling ini bukan tujuan, homeschooling ini hanya sarana gitu ya. Hanya salah satu alternatif cara untuk mencapai tujuan kita gitu. Ini yang perlu difahami gitu ya. Dan ketika melaksanakan homeschooling kita juga harus paham tentang konsekuensinya, tentang teknisnya ya, tentang peraturan-peraturannya, legal formalnya, segala macam. Jadi sebelum kita homeschooling, kalau sekarang anaknya udah kelas 6 SD ya, itu insya Allah ada waktu beberapa bulan lagi untuk kita mempelajari hal ihwal tentang homeschooling ini. Nah, kemudian kita juga perlu sepakat dengan semua anggota keluarga yang lain, apalagi dengan anaknya yang akan menjadi pelaku utama. Jadi jangan sampai bapaknya ingin homeschooling, ibunya setuju, anaknya nggak setuju gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang akan menjadi pelaku utamanya, yang akan merasakan langsung itu adalah si anak. Jadi mau nggak mau kita wajib mendengar pendapat dia, harus mengetahui ya apa yang ingin dia lakukan dan seterusnya. Kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi konsentrasinya dia gitu ya. Nah, ketika ada orang lain yang mungkin akan intervensi ya dengan proses kita, maka dialog dan komunikasi itu juga harus dilakukan di awal. Jadi kalau misalnya kita mau
mau HS, terus kemudian ada keluarga yang dekat dengan kita yang pasti akan intervensi, mau tidak mau kita harus menyampaikan sejak awal bahwa kita tuh mampu dengan kita membuktikan gitu ya, bahwa kita udah punya kurikulumnya, kita udah menyiapkan diri kita gitu ya. Kita juga menyampaikan kelebihan dan kekurangannya, manfaat dan mudaratnya. Kecuali kalau misalnya kita tidak akan menghiraukan mereka gitu ya. Jadi ya kalau kayak saya dulu misalnya ya walaupun ibu saya akan tidak setuju, tapi saya tidak menjadikan itu sebagai concern saya, karena saya nggak akan nggak akan harus mengikuti beliau. Saya cuma bilang senyum dan iya aja gitu ya, tapi di belakang ya tetap saja saya kerjain sesuai dengan keinginan saya. Kalau bisa kayak gitu cuek, dimarahin atau ditegur segala macam, kitanya nggak baperan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kira-kira kita bakal baper, kita bakal nggak enak, kita bakal ngerasa terganggu, tertekan segala macam, ya maka dikomunikasikan itu sejak awal, termasuk juga sama suami kita. Jadi kita harus bilang sama suami kita gimana dengan keluarga kita. Kalau misalnya suami bilang udah nggak usah didengerin, ya udah kita ikut suami aja gitu ya. Termasuk juga dengan anak-anak kita gitu ya. Nanti kita akan sampaikan kepada mereka bahwa nenek kamu, paman kamu tidak setuju kamu homeschooling. Menurut kamu gimana? Kalau mereka mengungkapkan ketidaksetujuan kepada kamu, menurut kamu gimana? Jangan sampai nanti nenek kakeknya nggak berani ngebully kita, anak kita yang dibully, terus pulang-pulang anak kita trauma gitu ya, alang kita nangis-nangis karena dimarahin sama kakek dan neneknya. Jadi semuanya harus diajak komunikasi dulu gitu ya. Semuanya harus memahami dulu tujuan dan sasaran kita dengan melakukan HS ini gitu. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan. Maka saya kembalikan ke Teh Marina sebagai moderator. Teh Marina, masih boleh ada pertanyaan atau sudah beres? Bagaimana Teh Patra? Boleh masih ada, kalau ini sih masih ada waktu Teh untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi kalau Teh Patra berkenan, bagaimana Teh? Boleh Mangga? Tafadhol Mbak Mita. Makasih Teh. Oh ya, ada pertanyaan oh ini ada yang mengacungkan tangan. Saya juga sama Teh Patra dari Bandung, yang tetanggaan sama ibu kami. Jadi Sundanya nggak bisa hilang. Ese katanya kayak gitu. Dari Mbak Muli Fajri Izani ya, silahkan Mbak Muli. Mohon maaf dinyalain dulu audionya. Oh iya. Belum. Masih belum terdengar. Oh ini udah. Oh ini udah Teh. Halo Teh, Ayo, sudah terdengar silakan, Teh? Sudah terdengar. Terima kasih banyak buat reminder-nya sore ini. Perkenalkan aku Muli, tinggal di Semarang. Aku masih muda banget dibanding ibu-ibu yang mungkin menyimak ini gitu. Tadi insya Allah ada yang 10 bahkan ya Pak Biru udah punya cucu. Sedangkan aku nih masih 25 tahun, aku baru banget punya anak gitu. Pokoknya masih baru, aku masih 1 tahunan. Jadi Mohon maaf Teh Muli, suaranya terputus-putus, agak kurang jelas. oh Nah, agak dideketin aja sama mic-nya. iya. Kalau gini jelas Ya. Teh. Gitu banget. Nah, jelas-jelas. Ya. Iya, jadi aku nih kondisinya masih baru gitu, baru punya anak umur 1 tahun. Jadi masih banyak penyesuaian di situ. Nah, aku mau curhat dulu Teh sedikit. Jadi setelah